Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat rekaman layar sebagai tugas yang ketujuh, dan ini saya sendiri untuk mengerjakan tugas diagram. Dan ini dalam rangkaian Diklat Sagusanov tentang Google Docs, tugas yang ketujuh, dan ini saya sendiri tentang diagram Google Docs. Sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara membuat diagram di Google Docs, kita akan menyiapkan langkah-langkahnya dulu bagaimana cara membuat diagram. Dan Google Docs di sini menyiapkan, memberikan ada 4 diagram ya. Ada diagram batang, kolom, garis, dan lingkaran. Langkah-langkahnya kita bisa masuk ke langkah yang pertama, yaitu apa? Menyiapkan bahan untuk diagram. Ya, jadi sebelum kita mengisi diagram ini kita harus punya data dulu. Ya, misalkan nanti saya di sini ada nilai untuk pelajaran akidah ya tahun 2019-2020 di kelas 8B Sekolah SMP Al-Minhaj, seperti itu. Ya, jadi kita harus menyiapkan diagramnya dulu. Kalau misalkan bukan menyiapkan diagram, menyiapkan bahannya. Kalau misalkan tanpa bahan langsung juga tidak masalah, cuma nanti agak lama. Kalau misalkan kita sudah punya bahan dulu kan nanti kita tinggal seperti ini, tinggal dikopas-kopas saja, itu nanti kita masukkan di spreadsheet-nya. Kemudian langkah yang kedua itu apa? Memasukkan fitur diagram ya, dengan caranya sisipkan insert, diagram tinggal pilih. Nah, ini insert, sisipkan, kemudian diagram, kemudian kita tinggal pilih apakah mau batang, kolom, garis, atau lingkaran. Nah, seperti itu. Kemudian pilih yang kita pakai tadi, yang 4. Apakah kita ingin batang, kolom, garis, atau lingkaran. Kemudian langkah yang ketiga, kita mengedit diagram ya. Dengan caranya nanti kita akan di sini akan praktekkan caranya mengedit diagram. Klik logo rantai di kanan pojok atas bagian diagram ini. Jadi misalkan di sini nanti ada diagram, ini nanti logonya di sebelah sini ya, di sebelah pojok kanan atas. Kemudian nanti akan diarahkan ke Google Spreadsheet ya. Jadi nanti di sini ketika kita klik di sini nanti masuk ke Google Spreadsheet. Kemudian kolom isi diagram ada di pojok kiri atas yang nanti kita akan praktekkan. Kemudian tinggal masukkan data ya. Caranya tadi, kalau kita sudah punya data kan tinggal seperti ini di blok, kemudian di kopas, itu lebih mudah daripada kita belum punya bahan datanya sama sekali. Kemudian tinggal masukkan data tadi dengan cara copas ya. Kalau pakai keyboard Ctrl C Ctrl V, kemudian kembali ke bagian diagram ya, misalkan ini diagramnya, nanti kita klik refresh. Nah, seperti itu ya. Kita akan praktekkan. Yang pertama ini ya, menyiapkan bahan, kita siapkan bahan. Kemudian yang kedua, sisipkan diagram tersebut ya. Kita akan mempraktekkan 4 ini untuk diagram batang, kolom, garis, dan lingkaran. Kita akan praktekkan ke yang diagram batangnya di sini. Kita akan lihat setelah kita punya bahan, ini bahannya ya. Kemudian kita masukkan diagram dengan cara sisipkan insert diagram, pilih yang kita pakai ya. Di situ kursornya, sisipkan insert diagram, pilih yang hendak kita pakai, ini sisipkan ya, sisipkan. Kemudian di sini ada diagram dan kita akan coba yang pertama ya, diagram batang. Kita klik sini menyiapkan diagram, kemudian sini sudah masuk ya. Kemudian bagian yang kedua, edit diagram ya, klik logo rantai di kanan pojok atas bagian diagram. Di sini ada diagram, kemudian di sini, nah di sini ada gambar rantai ya, kita klik saja. Di sini dibuka sumber ya, open source, kita buka, nanti akan diarahkan ke spreadsheet. Nah, di sini ya. Ini apa namanya? Tabel yang akan kita gunakan untuk mengisi diagram tersebut ya. Tim ini bisa kita isi dengan nama, period bisa kita isi dengan semester, misalkan semester 1, semester 2 dan sebagainya. Ya, jadi ini untuk nama, ini untuk semesternya, temponya dan sebagainya. Kita copy dulu bahannya. Nah, sini ya, misalkan ini ada nama 5 siswa, kita akan kopikan, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, ini diperlebar dulu. Sebentar.
Waduh, nggak tahu nih kenapa nggak bisa. Oke, kita ini aja ya, satu-satu aja. Seperti sini. Kenapa masih belum bisa? Oke, kita copy satu-satu dulu. Ini nggak tahu ya kenapa. Coba berarti ini pelajaran buat kita lah. Untuk kolom di bagian dalam Google Docs itu nggak tahu kenapa nabrak di bagian spreadsheet-nya. Jadi kita copy satu-satu dulu saja. Jadi nanti kalau misalkan kita mau copy di Microsoft Word yang offline, kalau yang Google Docs seperti ini dia tidak bisa nanti masuk ke periodnya. Ya, kemudian kita masukkan, coba ini kita blok bisa atau tidak. Oh iya, sama, tetap nabrak ke sana. Tidak begitu paham. Bisa jadi ada kemungkinan mungkin ininya yang kecil ya. Bisa jadi seperti itu, Allah alam. Kita coba satu-satu saja. Ini dimasukkan. Oke, ini sudah ya. Ini ada 5 siswa, Ahmad Dhafri, Diandra, Fahri, Hardiansa, Ilyas, Ahmad Dhafri, Diandra, Fahri, Hardiansa, Ilyas. Ini sudah masuk. Oh, ininya kita ganti. Kita ganti dengan semester. Semester 1, kemudian ini kita ganti dengan semester 2. Oke, ini kita ganti dengan nama siswa. Oke, kita sudah semua. Kemudian kita kembali lagi di sini ya. Langkah 1 sudah tadi, klik pojok ini ya, diagram ini ya. Kemudian langkah yang kedua diarahkan ke Google Spread yang ini. Kemudian langkah ketiga, kolom di diagram ada di pojok kiri atas ya, yang ini untuk kita menginput datanya. Kemudian tinggal masukkan data, tadi sudah kita masukkan satu-satu ya, Allah alam. Tadi kenapa di blok itu nabrak ke sebelah kanan ya. Jadi misalkan kita copy paste blok di sini, nabraknya ke sini, kita copy paste di sini, nabraknya ke sini, Allah alam. Jadi tadi saya manual seperti itu satu persatu. Kemudian tinggal masukkan data, sudah kembali ke bagian diagram lalu klik fresh ya. Jadi ketika kita sudah dirasa lengkap di sininya, kita kembali ke sini ya. Kembali ke bagian diagram lalu klik fresh. Nah, di sini kita kembali ke bagian diagram, kemudian klik di sini ada perbarui ya, refresh, perbarui. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ada Ahmad Dhafri, Diandra Putra, Fahri Dwi, Hardiansa, Ilyas ini pada semester 1 ya, seperti ini ya. Pada semester 2, semester 1, semester 2 seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat sendiri bahwasanya yang paling tinggi itu Hardiansa di sini ya. Semester 1 yang paling tinggi dan semester 2 pun yang paling tinggi ya. Begitu pula kita bisa lihat di sini yang paling rendah ya, paling rendah di sini Diandra Putra ya. Semester 1 yang paling rendah, begitu pula semester 2. Oh tidak. Semester 2 yang paling rendah di sini Ahmad Dhafri ya, seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu diagram kolom. Kita akan praktekkan yang diagram kolomnya, sisipkan, kemudian diagram, kemudian kolom.
Nah, seperti ini diagram kolomnya. Kemudian kita klik yang gambar rantai, buka sumber buka. Nah, seperti ini ya, kita akan masukkan lagi datanya. Datanya oke di sini. Kita harus masukkan satu-satu ya, karena tadi tidak bisa diblok. Ini tadi sudah ya, yang diagram batang kita close saja. Kemudian kita masuk ke sini. Kita masukkan satu-satu, input satu-satu. Jadi nanti seperti yang tadi saya katakan, solusinya mungkin menggunakan Word yang versi offline ya. Kalau yang Google Docs tadi kesusahan kita untuk membloknya, jadi harus manual satu persatu seperti ini. Oke, ini sudah, tinggal waktunya. Oke. Oh iya, benar dugaan saya. Berarti memang tadi sebenarnya tidak nabrak ya, cuman memang kolomnya yang perlu diperlebar. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan masukkan di sini aja. Untuk yang ini kita akan coba blok saja. Salah. Seperti itu. Hasilnya sama. Oh, masih kurang satu sebentar. Oh, tadi bloknya salah berarti. Bloknya itu. Padahal kan di sini ya. Coba kita lihat lagi. Salin. Kemudian ini. Sebentar, coba ini tempel nilai saja. Oh, masih tidak bisa. Kita back lagi aja. Satu persatu. Masih belum ketemu ini ya. Solusi untuk kopas biar bareng-bareng ya. Kalau di blok-blok seperti itu nggak tahu tadi ada masalah. Jadi kita masih seperti yang tadi saya katakan, masih menggunakan lebih baik menggunakan Word yang versi offline. Kalau misalkan ada kawan-kawan yang bisa menggunakan Docs versi online, kita coba saling berbagi saja biar kita sama-sama pengetahuan. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita bagi yang di sini, kita bisa ganti dengan semester 1, semester 2. Oke, sini nama siswa. Oke, ini ada semua. Tinggal kita kembali ke sini, kembali ke diagram tadi, diagram kolom ini, kita klik, kemudian perbarui. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Sebentar. Ya, di sini. Kita masuk ke yang ketiga. Diagram garis. Oke. Sisipkan, kemudian diagram, kemudian garis. Kita nanti akan diarahkan ke spreadsheet. Sini, klik diagramnya, kemudian klik yang gambar rantai, kemudian klik buka sumber. Untuk yang ini karena tadi sudah, ini tinggal di close saja. Close. Ya tadi, ya sudah di refresh yang ini. Kemudian kita kembali ke diagram batang di sini. Nah, ini kita ambil bahannya. Nggak tahu nih kenapa tidak bisa diblok ya. Jadi kayak gini tambah lama.
Atau coba kalau blok ke sini bisa tidak ya? Kita akan lihat. Kalau bloknya menyamping bisa tidak? Oh, tetap tidak bisa nabrak seperti ini. Ya, kita back saja. Nomor satu persatu ya. Ya, jadi saran kita menggunakan Word yang versi offline ya. Jangan Google Docs yang online, karena Allah alam ini kenapa tidak bisa diblok, tidak bisa seperti biasa. Atau bisa juga ada kemungkinan susunan ini ya, tengah, pinggir dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi. Tidak begitu paham lah kenapa ini tidak bisa diblok. Ya, ini sudah. Ini sudah ada Dafri, Diandra, Fakhri, Ardiansyah, Ilyas, Dafri, Diandra, Ida. Kemudian ini nilai-nilainya dari mulai 79 sampai paling tinggi berapa di sini? 91 ya. Kemudian sini kembali lagi. Kita masuk lagi ke sini, ke yang Google Docs-nya. Kita cari diagramnya, kita klik, kemudian kita klik perbarui. Oke, ini ada Dafri, Diandra, Fakhri, Ardiansyah, Ilyas ya. Sini ada yang kita 76 ya, dan ini paling tinggi 91. Oke, kita masuk ke diagram yang terakhir ya. Yang keempat, diagram pie, apa ya namanya, kita akan lihat. Kalau nggak salah, kalau bahasa Inggrisnya diagram pie, kita akan lihat diagram apa namanya. Oh, diagram lingkaran seperti ini. Oke, kita klik diagramnya, kita klik logo rantai, kemudian kita klik buka sumber. Kemudian yang ini tadi sudah ya, yang diagram garis, kita tinggal tutup saja. Kita ambil datanya. Datanya kita masih ambil satu-satu ya. Entah ini kenapa tidak bisa diblok. Nah, khusus untuk diagram batak ini hanya bisa satu waktu ya. Kalau tadi antara yang diagram balok tadi sama garis itu bisa lebih dari satu waktu ya. Oh, entah ya, apakah maksimal 2, saya belum coba untuk yang 3 diagram, untuk yang 3 waktu ya. Sementara ini hanya bisa untuk 2 waktu. Coba nanti kawan-kawan berbagi ya, apakah bisa untuk 3 waktu. Nah, di sini khusus untuk yang diagram batak ini hanya bisa 1 waktu. Jadi memang bagus ya kelihatannya seperti itu, yang seperti yang survei dan sebagainya, pemilu ini kan memang lebih apa ya, lebih bisa terbaca lah daripada yang diagram batang, garis dan sebagainya seperti itu ya. Kita lihat di sini juga ya, tadi seperti yang saya katakan, tengah, pinggir dan sebagainya ini yang menentukan. Oke, nah di sini ya. Kita lihat kita sudah masukkan datanya, kita kembali lagi ke Google Docs, kemudian kita cari diagramnya ini, nah kita klik, kemudian kita klik perbarui. Nah, seperti itu. Di sini ada Ilyas, Ardiansyah, Fakhri, Diandra ya, seperti itu. Ya, kita kembali lagi ke sini ya. Kita sudah membuat 4 diagram, 1 diagram pie, tadi diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran, yang keempat. Kemudian yang ketiga, di sini ada diagram garis. Kemudian yang kedua, di sini ada diagram kolom ya. Diagram kolom itu diagram batang yang berdiri ya. Sedangkan diagram batang ini diagram batang yang tidur. Ya, ini kita sudah membuat 4 diagram. Ini bahannya, ini nama siswanya semester 1, semester 2. Untuk seperti yang tadi saya katakan ya,
Kalau untuk diagram batang, diagram kolom, diagram garis itu bisa 2 waktu ya. Bisa untuk semester 1 dan semester 2. Sedangkan untuk diagram lingkaran ini hanya bisa untuk 1 waktu ya. Namun memang diagram batang kelebihannya dia mudah untuk dibaca oleh orang banyak ya. Kita ulang lagi untuk mengedit diagram. Sini ada langkahnya ya. Klik logo rantai di sini ya, kita klik logonya. Kemudian akan diarahkan Google Spread ya. Kita klik buka sumber, diarahkan ke Google Spread. Kemudian kolom isi diagram di pojok kiri atas ya. Ini pojok kiri atasnya di sini, tinggal kita bisa ngisi nama siswa semester 1, semester 2. Kemudian tinggal masukkan data ya, tinggal masukkan data seperti yang tadi ya PR buat kita bersamalah. Kenapa tadi di blog itu miring-miring ya, nabrak ke sana kemari. Wallahu alam, apakah mungkin settingan di Google Doc-nya itu, apakah masalah panjang kolomnya, kemudian dia center atau tidaknya, mungkin seperti itu ya kemungkinannya. Kemudian kita masukkan data ya tadi, bagusnya mah di blok kemudian copas daripada manual satu-satu. Kemudian kembali ke bagian diagram ya tadi, dari sini jika kita sudah masukkan input data semua, kita masuk ke bagian diagram, klik di sini, kemudian perbarui ya, karena di sini tidak ada data yang diperbarui, maka di sini tidak muncul ya. Kita akan coba di sini, misalkan yang ini ya, yang Diandra Putra kita ganti misalkan 77 ya. Kita akan lihat di sininya, kita akan lihat ada perbarui ya, kita bisa klik perbarui. Kemudian yang Diandra Putra tadi ada kenaikan sedikit, nah seperti itu. Ini untuk yang mengedit diagram ya. Kemudian kalau memasukkan fitur diagram, kita akan coba praktekkan lagi di sini. Sisipkan, kemudian ada diagram, kemudian kita tinggal pilih, seperti itu. Ya, di sini ada, tinggal nanti jika ingin edit kita klik ini, kemudian buka sumber. Kemudian bahannya, yang menyiapkan bahan ini kita perlu ya. Cuman entah tadi udah disiapkan bahan malah jadi lama. Harusnya kan disiapkan bahan itu niatnya biar bisa copas, tinggal blok ya, dimasukkan ke sini, tapi malah tambah lama. Ya, itulah rekaman layar video saya tentang Diklat Sakusana Google Doc ini, tugas yang ke-7, dan saya Danang Suratman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.